Baik, kita akan melihat apa aja sih sebetulnya penerapan bisnis proses yang rekayasa proses bisnis yang sekarang lagi ngetren lah gitu ya. Dan sebetulnya salah satunya menurut saya juga didorong oleh adanya pandemi ya. Dan ini sangat menarik sebetulnya apa yang sekarang terjadi di mana-mana. Oke, mengapa kita perlu meningkatkan kinerja proses bisnis? Karena sekarang customer lebih tinggi harapannya terhadap kualitas. Mau produk maupun jasa, pokoknya berharapnya banyak banget mereka tuh ya. Termasuk kalau misalnya kita eksis di dalam internet ya, baik itu melalui sosmed ataupun e-commerce, customer itu harapannya pengennya semuanya itu secepat mungkin kalau dapat tanggapan ya. Dan oleh karena itu kita sebagai bisnis itu ditantang untuk terus bisa menyediakan semakin cepat, semakin baik, semakin berkualitas ya. Itu semua yang kita temui sebagai challenge kita saat ini. Kita juga sadari bahwa kompetisi semakin berat di pasaran dan juga lingkungan ekonomi tidak bisa diduga ya. Kita lihat adanya dampak dari pandemi ini yang sebetulnya ya ada bagusnya sih kalau buat rekayasa proses bisnis karena sekarang kita dipaksa ya untuk meningkatkan. Dan perusahaan juga harus lebih efisien dan berpacu dengan kecepatan proses layanan dan produksi. Kita lihat apa saja sih tren terbaru ya. Saya ambil sumber dari sini ya. Ini menurut saya betul-betul yang saya lihat terjadi saat ini. Yang pertama adalah perusahaan-perusahaan itu berlomba-lomba untuk mengotomatisasi keseluruhan yang memungkinkan ya. Dan ini semakin luar biasa gitu ya. Saya lihat di mana-mana kita kalau bisa otomatisasi aja. Di mana-mana kalau kita bisa kita kurangin jumlah karyawan, kemudian menggunakan IT, menggunakan sistem informasi, ya si jumlah karyawan yang mungkin biasanya ada dialihkan untuk fungsi yang lain. Ya, nah manajemen proses bisnis itu memang menikmati kebangkitan ya, karena semua bergegas mengotomatisasi. Makanya kalau bidang IT itu termasuk di tengah-tengah pandemi itu bidang yang berkembang ya. Kebutuhan tenaga kerja IT pun semakin banyak aja gitu ya sekarang ya, bahkan terjadi shortage. Nah, kita lihat juga sekarang pandemi ini mendorong adanya teknologi cloud. Kalau bisa kita udah nggak physical gitu ya. Kemudian juga aplikasi low code ya. Jadi codingnya itu makin lama makin dikit gitu ya. Jadi lebih kepake yang udah ready ya. Contohnya penggunaan WordPress, Wix sama Webly itu adalah contoh aplikasi web yang tidak terlalu banyak coding, tapi kita ngeset aja gitu ya. Nah, ini juga memang menjadi PR untuk CEO dan CTO dalam beberapa tahun ke depan. Transformasi digital akan dilakukan di mana-mana. Bahkan bisnis yang mengandalkan formulir kertas itu kemungkinan besar akan mengotomatiskan pemrosesan formulir karena transkripsi manual makan waktu dan rawan kesalahan manusia. Ya, yang lain melangkah lebih jauh dan membebaskan diri dari kertas dengan pindah ke formulir elektronik di dunia online. Nah, dengan transformasi proses bisnis sebagai prioritas utama di pasca pandemi, kemampuan memahami proses SI itu yang benar-benar sekarang ada gitu ya, dan kemudian mematahkan ke yang diinginkan yaitu future dan menerjemahkan ke dalam alur kerja yang sepenuhnya otomatis dan bisa diakses di mana saja dengan perangkat lunak DTM. Kalau kita lihat bahkan kalau saya sih ngerasain ya, kalian mungkin tidak terlalu menyadari karena kalian belum harus bayar pajak misalnya. Sekarang kan pajak semuanya udah SPT ya, semuanya elektronik ya, lapor pajak elektronik. Kemudian pelaporan per bulan kalau kita ada PPN itu semua udah elektronik ya, dan mereka ketat sekali ya kalau pemerintah untuk. Jadi ada sistem switch-nya, kalau misalnya kita terlambat melaporkan berarti terlambat. Nanti kedorong jadi ke bulan depan, akibatnya kita bisa lebih bayar, gitu ya. Dan itu tentunya tidak menyenangkan buat kita. Tapi sisi baiknya kita jadi disiplin, ya. Jadi disiplin untuk selalu melakukan semua proses bisnis itu dengan tepat waktu. Karena kan kita nggak mau dirugikan ya dari sisi pajak, gitu ya. Dan itu lumayan ya. Pelaksanaannya itu cukup berat juga buat kita para bisnis, tapi di sisi lain ada bagusnya
yaitu kemungkinan kesalahan itu menjadi semakin kecil. Karena kan kita yang memasukkan, bukan petugas pajaknya. Oke, tren kedua ini disebutkan juga tadi, kita kenal yang namanya Enterprise Low Code Application Platform. Ini singkatannya LCAP, ya, Low Code Application Platform. Nah, karena kebutuhan untuk kecepatan pembuatan aplikasi, kalau coding-coding yang dari hard coding itu memang lebih lama, ya. Nah, jadi sekarang LCAP itu semakin populer karena LCAP ini memotong waktu pengembangan aplikasi. Ya, LCAP ini adalah aplikasi yang tidak terlalu banyak butuh coding. Contohnya, misalnya penggunaan WordPress, Wix, Webly untuk website, atau kita bisa pakai automated workflow tools seperti Asana, Monday.com, Trello, ya. Terus masih banyak lagi, ya. Nah, keberadaan LCAP ini 20 kali lebih cepat dari custom coding. Maka perusahaan sekarang sudah condong menggunakannya dibandingkan dengan custom coding applications. Nah, berarti apa? Nah, kalian-kalian nih, angkatan kalian ini sebetulnya nggak boleh, nggak bisa pakai software-software yang LCAP, ya. Jadi saya cenderung gitu ya. Kalian kalian memang belajar coding yang hard codingnya, tapi kalian juga nggak boleh mengabaikan adanya aplikasi ini, karena trennya itu benar-benar ke sana. Gimana caranya kalian bisa belajar sendiri ya sebetulnya ya. Oke, nah ada 10 alasan kenapa enterprise pengen low code platform ya. Karena apa? Karena codingnya sedikit, lebih sedikit kemungkinan kesalahan, kualitas juga lebih baik. Kemudian solusinya itu dalam hitungan hari ya, bukan bulan. Oke ya. Kemudian integrasinya itu seamless ya, tidak ada batas kasarnya gitu ya, dengan in-house teknologi ekosistem. Terus cenderung lebih murah ya dalam biaya pengembangan aplikasi. Lalu rasio value dibandingkan waktu itu lebih tinggi. Data dan artificial intelligence microservice bisa dibuat dalam hitungan menit, ya, bisa cepat sekali. Lalu real time business insight juga bisa segera dikeluarkan untuk untuk kecepatan pembuatan keputusan yang cepat. Otomatisasi dari data stories, ya, cerita data, ya, apa yang bisa diambil dari data tersebut diartikannya, gitu ya. Kemudian multiple pre-built template dan komponen. Dan agility atau kelincahan bisnis juga menjadi meningkat, ya. Dan ini menurut saya udah trennya udah di mana-mana ya. Dan bahkan ini kebetulan karena saya bekerja di perusahaan di mana sekarang juga berpacu dalam kecepatan ya. Ini juga pimpinan saya juga berlomba pengen mengganti aplikasi yang sekarang dirasa terlalu lambat. Dan menggantinya itu dengan yang udah jadi loh, bukan yang bikin custom build. Karena custom build itu mahal sekali sebetulnya. Oke ya. Baik, tren ketiga, artificial intelligence terus mendapatkan kemenangan gitu ya, benar-benar semakin nyata. Artificial intelligence membuat BPM menjadi lebih pintar. Dikombinasikan dengan machine learning, artificial intelligence bisa mengevaluasi data untuk memprediksi masa depan dan menyarankan peningkatan berbasis data untuk kinerja operasional. Masih dalam tahap pembentukannya, trend manajemen proses bisnis akan melihat vendor BPM membangun kemampuan artificial intelligence dan machine learning ke dalam platform mereka tahun ini dengan teknologi menjangkau khalayak yang lebih luas dalam 5 tahun ke depan. Ya, sebenarnya kalau AI mungkin yang paling kerasa adalah kalau misalnya kita searching gitu ya, searching di internet, terus kalian akan kedeteksi loh, misalnya kalian senang apa gitu ya, kemudian nanti dia bisa menganalisis kita, apa saja sih yang kita kerjakan, kebiasaan-kebiasaan kita ya, dan sebetulnya agak ngeri gitu ya, dalam arti kita kayak nggak ada privacy, walaupun kamu bisa setting ya sebetulnya privacy itu, jadi bisa aja kamu set supaya nggak boleh ada yang ngikutin kamu pada saat kamu browsing gitu ya. Memang ada sejumlah cara, tapi saya pikir sebetulnya ada plus minusnya lah gitu ya. Kayak saya juga kalau misalnya saya udah browsing kemana, nanti terus dia ngikutin saya mungkin karena ada cookies yang nempel gitu ya. Tapi dia terus menawarkan produk-produk yang memang saya cari gitu ya.
Jadi ada plus minusnya lah. Oke, selanjutnya adalah case management ya. Nah, case management ini berarti manajemen kasus, berarti case by case ya. Nah, BPM tradisional itu berfokus pada proses yang bisa diprediksi, yang diwakili oleh langkah-langkah berurutan dalam diagram alur. Nah, cuman banyak proses yang sekarang ya bisa dibilang itu nggak sulit untuk diprediksi. Ya, case management menggabungkan keuntungan dari kolaborasi manusia dan pengambilan keputusan dengan otomatisasi proses BPM tradisional. Nah, jadi ini memungkinkan pengguna untuk membangun, mengarahkan, dan memantau pekerjaan sesuai dengan kasus yang dihadapi dan diarahkan oleh manusia dengan item yang modular. Ya, jadi ada sejumlah bentuk, jadi ada sejumlah kasus, kita bisa kondisi kita seperti apa, kita ambil case management yang itu, ya. Nah, jadi seperti BPM tradisional, tujuan diidentifikasi pada case management, tapi rute yang mana yang kita pilih itu sebetulnya tergantung bagaimana kasus itu perkembangannya ke depannya. Ya, dari keputusan yang diambil sampai ke dokumen baru yang diunggah, sejumlah kegiatan bisa mengubah konteks dan memengaruhi bagaimana kasus berkembang dan mencapai acara akhir. Kalau ini bisa dicapai dengan gambaran alur kerja raksasa, alur ini menjadi tidak mungkin untuk dikelola dan diprediksi. Seringkali dengan langkah-langkah yang digandakan atau tidak perlu untuk skenario tertentu. Case management menyatukan alur kerja menjadi yang jauh lebih kecil dan lebih mudah dikelola, seperti yang diperlukan untuk setiap skenario tertentu. Nah, jadi kalau case management itu kamu kebayangnya setiap dari proses itu kayak studi kasus gitu. Jadi ada sejumlah perangkat rule, ya. Tapi yang mana alurnya itu ditentukan dari bagaimana perkembangan si kasus yang kamu hadapi. Nah, jadi berarti ini akan membantu kelincahan juga, ya. Jadi tergantung kondisinya gimana, nanti kita ambil yang mana, gitu. Jadi itulah bedanya kan kalau misalnya yang proses bisnis yang kita udah banyak pelajari itu banyak yang serial kan, banyak yang urutannya itu serial, gitu. Jadi biasanya alurnya gitu. Ya kalau ini enggak. Tren kelima, better customer experience atau CX. Dan more collaboration. Jadi secara tradisional BPM berfokus pada rekayasa ulang proses manual untuk mengubah kinerja operasional. Didorong oleh produk konsumen baik klien dan penggunanya, baik internal maupun eksternal. Sekarang customer itu punya harapan yang tinggi dan mengharapkan sistem BPM untuk memberikan customer experience yang lebih baik. Bukan hanya peningkatan kinerja operasional tapi juga customer experience-nya better. Pengembang berharap untuk membangun aplikasi dengan LCAP dengan cepat. Dan rekan mereka yang menggunakan sistem setiap hari ingin mengelola proses dan data terkait, tugas, acara, dan dokumen dalam antarmuka yang mudah, dan bisa berkolaborasi di beberapa departemen secara real time. Nah, jadi biasanya banyak tool ya yang kita pakai untuk customer experience. Misalnya ini di dalam gambar ini ada integrated sales and marketing. Ya, jadi udah langsung marketing, kalau orangnya tertarik bisa langsung sales gitu ya, bisa langsung ngikutin alur untuk pembelian ya. CRM dan sistem ini juga kita bisa sebenarnya otomatisasi, misalnya bagaimana kita menghitung sales funnel gitu ya, sales funnel. Kita tahu berapa banyak leads kita, nanti si leads ini yang mana aja yang berhasil sampai ke pembelian gitu ya. Terus yang mana lagi yang sampai repeat buying gitu ya, harusnya bisa dianalisis. Oke, kemudian ada customer and market research. Ya, ini bisa terintegrasi dalam customer experience. Kemudian connected employees, continuous innovation, ya inovasi yang terus menerus, lalu culture dan leadership. Oke. Nah, sementara itu pengguna juga mengharapkan pengalaman interaktif dan responsif dengan formulir digital yang lebih mudah digunakan di semua jenis perangkat. Dengan manajemen dan case management dan juga teknologi cloud yang mendukung kolaborasi jarak jauh dan LCAP yang memfasilitasi customer experience lebih baik, tren ini akan terus-menerus berlanjut ya di tahun 2022 dan seterusnya. Yang keenam, BPMN sebetulnya akan semakin lama semakin memudar, gitu ya. Nah, jadi ini juga sesuatu yang kita harus sadari, ya. BPMN ini memang representasi grafis yang menentukan proses bisnis dalam diagram proses. Ya, dan ini kita rancang untuk proses bisnis yang bisa diprediksi. Nah, itu memang kelemahannya BPMN itu kita kan menganggap proses bisnis itu selalu bisa diprediksi. Padahal dalam kenyataannya sekarang terlalu banyak ketidakpastian.
Oke, nah si BPMN ini sebetulnya dikembangkan udah lama ya, dari 2005 dan versi terbaru itu terakhir 2014, berarti udah sekitar 8 tahun ya. Nah dan ini kelihatannya juga dia nggak ada perkembangan lebih lanjut ya, dan memang kita masih pakai, kenapa? Karena memang industri menggunakannya, jadi kita juga nggak bisa nggak belajar gitu ya. Cuman kita harus sadari bahwa in the future nih ya, potensinya BPMN ini mungkin akan betul-betul tidak dipakai lagi. Oke, nah meskipun sangat bagus untuk memodalkan proses yang teoritis, yang selalu merupakan langkah pertama implementasi dalam bisnis proses manajemen, ini nggak akan punya fleksibilitas yang mencakup semua opsi desain yang tersedia. Nah, kalian merasa sendiri lah gitu ya, pada saat kamu bikin BPMN, pasti kalian merasanya kok ini agak kaku gitu ya, kok nggak bisa banyak opsi gitu ya. Nah, jadi, nah ini contohnya, meskipun dimungkinkan untuk memodelkan proses nonlinear di BPMN dengan diagram alur besar menggunakan cabang dan loop bersyarat, pendekatan ini segera menjadi semakin sulit ketika apa? Ketika proses itu tidak pasti, ya. Makanya case management masuk, ya. Banyak vendor BPM sudah menciptakan cara baru kerja proses pemodelan, dan sayangnya BPMN tidak bisa mengikuti kemungkinan baru. Nah, jadi diperkirakan mulai tahun 2022 ini BPMN akan terus kehilangan relevansinya karena pemodelan proses tradisional diganti dengan platform lebih gesit, ya, lebih agile, seperti misalnya timeline proses, case management, dan lain-lain. Oke, jadi untuk hari ini karena kita belajar mengenai tren, ada satu pesan dari saya, kita memang di-challenge gitu ya untuk bekerja menggunakan semua hal yang sekarang akan berkembang lebih ke depannya. Kesulitan dari kalian sebagai mahasiswa itu, kalian kan selalu dipacu dengan waktu. Apa yang kalian pelajari sekarang itu belum tentu ya pada saat kamu lulus itu masih ngetren gitu. Makanya kalau saya ya selalu mendorong mahasiswa itu nggak boleh malas, harus belajar sendiri. Karena no choice, ya kalian harus terus berpacu dengan waktu supaya pada saat kamu nanti siap kerja, kamu itu nggak akan ketinggalan ilmu-ilmunya. Oke ya, jadi itu untuk materi pada hari ini.